Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya untuk berbicara tentang qalbu. Berbicara qalbu berarti berbicara apa yang diinginkan Allah yang terideal di dalam kehidupan manusia. Salam dan selawat semoga tetap atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang meneruskan risalahnya. Saudara-saudaraku, bahwa di episode seminggu yang lalu, dan maaf hanya satu kali tayang ya. Jadi di situ saya menerangkan bagaimana sebenarnya di dalam qalbu itu banyak hal yang itu sangat berhubungan dengan kesehatan seseorang. Ya, itu sangat sekali. Dan itu kalau bisa pada saat kita itu belum mampu untuk memahami hal itu, tolong ya diyakini dulu aja. Karena memang semua hal yang di dalam qalbu itu sangat mempengaruhi kehidupan seseorang. Dan saya yakin kita semua sangat paham dengan sangat paham dengan kondisi yang dimana dalam hadis Rasulullah dikatakan bahwa di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika daging itu baik, maka seluruhnya menjadi baik. Dan jika daging itu buruk, maka buruklah ya semua apa yang ada di dalam tubuh seseorang itu. Di situ disebutkan ya, apakah daging itu, segumpal daging itu ya. Di situ Allah menerangkan yakni qalbu ya. Jadi oleh karena itu saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, bahwa qalbu itu memang hal yang sangat mendasar ya di dalam kehidupan seseorang. Cuman karena memang di dalam perkembangannya itu umat Islam itu kalah dengan orang-orang Eropa, Amerika, sehingga konsep qalbu itu disisihkan, dikesampingkan, dirubah. Yang dominan itu adalah otak. Tidak akan ada yang mampu memahami qalbu kecuali orang yang bertakwa. Dan tidak ada orang yang bertakwa yang mampu memahami qalbu kecuali diizinkan oleh Allah. Ya. Jadi orang yang takwa itu perlu izin dari Allah, perlu hak prerogatif daripada Allah. Sementara non takwa, orang muslim aja belum tentu, apalagi non muslim, itu sangat tidak mungkin. Makanya mereka membuat sebuah pendekatan dengan menggunakan apa? Potensi kedua yang ada di dalam tubuh manusia, yakni adalah otak. Ya, di otak. Jadi ini memang sesuatu yang sangat mendasar, dan itu harus difahami ya. Jangan tidak difahami ya. Jadi kalau menurut saya tetap fondasi utama daripada manusia itu adalah pertama adalah qalbu. Ya, potensi kalau kita urutkan potensi pada manusia, pertama itu adalah qalbu, baru otak. Coba aja lihat, baca semua hampir ayat maupun hadis yang bercerita potensi manusia, maka di situ Allah mengarahkan pemahamannya kepada qalbu. Atau kita coba lihat ya di dalam Quran surat Al-Insyirah ya. Quran surat Al-Insyirah itu dan Quran surat Ad-Duha
itu diturunkan oleh Allah untuk menghibur Rasulullah di saat terjadi jedah yang cukup panjang dalam penurunan wahyu terhadap Rasulullah. Di situ Rasulullah diejek, diapakan aja di situ, ya, dipermalukan, dikatakan ditinggal sama Tuhannya, ya, terus Rasulullah dianggap sebagai orang yang gila, ya, banyak di situ beban yang dihadapi oleh Rasulullah. Maka di situ Allah memberi atau menurunkan 2 surat, surat Ad-Duha sama surat Al-Insyirah. Ayat pertama di dalam Quran surat Al-Insyirah, di situ dikatakan, ingat ya, bagaimana Allah itu mengurangi beban seorang rasul, dan insya Allah kita juga, ya. Konsep bagaimana Allah mengurangi, ya, Allah mengurangi beban, ya, mengurangi beban atau kesulitan pada Rasulullah, otomatis, ya, juga terhadap kita, ya. Itu ayat pertama Quran surat Al-Insyirah, ya, Quran surat Al-Insyirah. Quran surat Al-Insyirah itu Quran surat ke-94. Di ayat pertamanya, ya, di situ dikatakan alam nasrah laka sadrak, ya. Di situ Allah katakan, bukankah Allah itu melapangkan, ya, dadamu wahai Muhammad, ya. Jadi Allah di sini berbicara dada. Dada yang dimaksud di sini adalah kolbu, bukan otakmu, ya. Yang itu berakibat apa? Wa wada'na anka wizrak. Dan kami pun telah menurunkan beban darimu. Di ayat ketiga dikatakan yang memberatkan punggungmu, alladzi anqadha dhahrak. Ya. Jadi sebenarnya untuk konsep pada pemahaman di mana seseorang ingin bebannya terkurangi, itu harus fokus kepada qalbu. Ingat ya, fokus kepada qalbu. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, bahwa di dalam qalbu ini banyak hal yang harus kita pahami, dan satu hal yang baru kita bahas itu kan sifat Ar-Rahman, ya. Ar-Rahman ini bahasa gampangnya itu adalah apa? Semua fasilitas duniawi itu ada pada Ar-Rahman ini. Dan kita daripada sulit-sulit, ya, ingin sukses, ingin bahagia dan lain sebagainya, dengan belajar ini, membaca buku setebal-tebalnya, mengikuti pelatihan, mengikuti training, coba pahami tadi loh, ya. Kita harus fokus kepada qalbu, ya. Kita harus fokus kepada qalbu. Dan bagaimana sifat Ar-Rahman itu bisa hidup di dalam qalbu kita. Mungkin kalimat yang tepat, bagaimana potensi Ar-Rahman yang ada di dalam qalbu kita, yang sudah Allah letakkan di situ, mampu kita hidupkan. Itu bahasa yang tepat. Paham, ya? Dengan cara bagaimana? Ya, ikuti step by step yang saya terangkan waktu mulai awal itu. Tanpa kita memahami itu, kita nanti menjadi orang yang selalu bingung di dalam menyelesaikan masalah hidup.
dan kita selalu merasa kurang dari apa-apa yang Allah berikan kepada diri kita. Ingat ya, sekali lagi, fahami. Jangan abaikan hal-hal yang mendasar. Jangan abaikan sebuah sistem yang itu sangat mengintegral ya, dari semua sistem yang ada di dalam tubuh kita. Kita bingung ya untuk menyehatkan jantung kita, paru kita. Kita bingung bagaimana mendapatkan rezeki, harta yang cukup untuk kebutuhan kita. Kita bingung untuk membimbing anak kita. Kita bingung untuk membimbing pasangan kita. Berapa item di situ yang harus kita pelajari. Tapi semuanya itu bisa terselesaikan dengan satu kunci, yakni bagaimana kita menghidupkan kolbu dengan terutama bagian dari sifat Ar-Rahman yang ada di dalam kolbu kita. Saudara-saudaraku, ini hal yang memang harus kita buat keputusan ya. Kita harus membuat sebuah keputusan. Kita kalau tidak membuat sebuah keputusan, itu sangat resiko sekali. Ya, yakini ya, kita harus meyakini tidak ada yang terbaik yang kita cintai kecuali Allah. Tidak ada yang terbaik yang kita mintai tolong kecuali Allah. Tidak ada yang terlebih baik untuk menolong kita kecuali Allah. Semuanya bermuara kepada Allah, berawal dari Allah, berujung dari Allah ya. Allah itu ada di posisi pastinya nih, ini awal ya, ini ada Allah ya, ini ujung, kita juga tergantung sama Allah. Proses ini ya, Allah memberikan kebebasan. Kita mau memposisikan Allah dalam proses ini, atau kita memposisikan nafsu kita, nafsu atau keliru ya, ego ya, nafsu atau ego kita. Allah memberi kebebasan di sini. Kalau kita melibatkan Allah, ini yang paling ideal. Karena apa? Startnya itu kita sudah minta pertolongan Allah. Kita sudah membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita berharap ujungnya apa? Berharap semua apa yang dijanjikan oleh Allah, rezeki yang cukup, halal, thayyib, ya, rumah tangga yang baik, masuk surga, ya. Tapi kalau kita itu di sini, ya, awal sudah Allah, akhir kita berharap semua yang diberikan oleh Allah, maka kondisi ini menjadi tidak berhasil atau tidak sempurna jika kita menggunakan nafsu kita. Ya, kita menggunakan nafsu kita ini. Kalau kita di dalam proses itu menggunakan nafsu dan ego kita sulit dong dapat sesuatu yang di sini bersumber dari Allah. Kalau kita menginginkan apa yang Allah janjikan itu betul-betul kita dapat, maka kita prosesnya harus melibatkan Allah di sini. Bagaimana melibatkan Allah? Kita terus berpikir di situ bagaimana aturan Allah, ya. Jadi proses itu artinya proses melibatkan Allah itu pertama kita mulai berpikir tentang hukum Allah, ya. Hukum Allah yang diizinkan yang kita lakukan di dalam proses itu. Lalu yang kedua, kita merasa, ya, ini harus, ya. Walaupun saya katakan kalimat merasa, tapi ini harus.
Ya. Jadi kita harus merasa kita tidak punya kemampuan untuk melakukan semua ini, dan dan ia yakin, kita yakin yang bisa menyelesaikan semua ini adalah Allah. Ini yang harus ditekankan, yakin sama harus merasa tidak punya kemampuan, tidak punya kemampuan ini. Kalau orang merasa tidak mampu dan yakin dengan Allah, maka di sini muncul apa? Kita terus akan berdoa. Ya Allah, ya Rabb, bimbinglah aku ya Allah untuk dapat menyelesaikan pekerjaan ini ya Allah dengan caramu yang terbaik, yang benar ya Allah, di mana itu menjadikan kebaikanku dan orang-orang yang ada di sekitarku. Ya Allah, aku sangat membutuhkan pekerjaan ini berhasil ya Allah. Dan itu tidak akan mungkin aku lakukan kecuali Engkau yang membantuku ya Allah. Untuk itu maafkanlah aku ya Allah, jika kemampuanku, nikmat yang Kau berikan kepadaku ya Allah tertutup karena kehilafanku, tertutup karena dosa-dosaku, sehingga aku menjadi sulit untuk menyelesaikan semua ini ya Allah. Ayo, ini namanya kita melibatkan Allah. Pada saat kita mulai berpikir tentang hukum Allah dan merasa kita itu tidak punya kemampuan dan yakin dengan Allah, maka kita terus berdoa. Pada saat berdoa itu, disitulah kita nanti mulai mohon ampun, mohon ampun, mulai mohon petunjuk, Yang ketiga adalah mohon keberhasilan, dan yang terakhir adalah keberkahan. Maaf ya, tulisan saya kok tambah sulit, tambah elek ya. Nanti saya tak belajar lagi. Jadi seperti ini ya. Jadi ayo kita review dulu ya. Jadi bahwa kita harus meyakini pada materi-materi yang sebelumnya. Kalau kita sudah mulai bisa berpikir tentang hukum Allah, terus merasa tidak mampu, lalu yang ketiga adalah ini ya, kita harus husnudon kepada Allah, bahwa apa saja yang Allah berikan kepada kita, fasilitas yang Allah berikan kepada kita, itu memang satu-satunya sarana. Dan karena Allah itu menjamin bahwa doa kita, ingat ya, doa kita itu akan dikabulkan, maka di dalam proses yang kita penuh dengan doa itu, insya Allah akan mengabulkan apa yang kita inginkan. Dan yang terakhir adalah tawakal. Ini konsep. Kenapa harus tawakal? Pada saat orang itu sudah yakin bahwa doanya itu dikabulkan, husnudon sama Allah, dan disitulah kita akan menyebutkan kepada Allah, ya Allah, aku ikhlaskan apa yang aku kerjakan ini untukmu ya Allah, dan aku ikhlaskan diriku ya Allah terhadap apa-apa yang Kau berikan kepadaku maupun yang aku usahakan ini untuk aku pasrahkan kepadamu ya Allah.
Aku bertawakal kepadamu ya Allah, karena Engkau adalah tempat yang terbaik ya Allah di dalam setiap menyelesaikan urusanku ya Allah. Engkaulah Zat yang maha sempurna di dalam menyimpan semua rahasia-rahasia hambamu. Engkaulah ya Allah Zat yang maha sempurna ya Allah di dalam memberi petunjuk solusi yang tercepat terbaik terhadap hambamu ini ya Allah. Pada saat kita mengucap itu, saudara-saudaraku, maka Allah akan mengambil seluruh amanat, seluruh kesulitan, seluruh apa yang diberikan kepada Allah untuk Allah selesaikan. Kalau Allah sendiri yang menyelesaikan, kira-kira bagaimana? Ya akan selesai. Ya. Itulah yang bisa saya sampaikan untuk materi hari Senin ini ya. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.